Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk absensi jika disebut namanya silakan acungkan tangan. Angga Hudaya? Sakit. Devia? Febriani? Muhammad Yasir? Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir dikarenakan sakit. Kita doakan ya peserta didik, mudah-mudahan teman peserta didik semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Balik kanan. Oke, rapihkan rambutnya, kerudungnya, seragamnya, pakaiannya. Nah, kalau sudah rapi, silahkan balik kanan lagi. Buku paketnya atau buku LKS-nya. Kemudian buku catatan biologinya. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Pak itu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, di sini di slide bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Ini ada tanda ini ya, otot berarti sehat. Kemudian apakah sedang sakit atau sedang sedih atau sedang bahagia? Silakan acungkan tangan yang sedang sehat. Oke, yang sakit? Yang sedih? Yang bahagia? Wah, betul ya. Alhamdulillah berarti sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur ya peserta didik atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kesepakatan kelas nih. Ibu akan menyepakati kesepakatan kelas dan disetujui oleh peserta didik. Beberapa hal ya. Hal pertama adalah peserta didik ketika ada temannya yang menjawab pertanyaan atau mengajukan diri untuk bertanya, silakan beri apresiasi. Apresiasinya dalam bentuk tepuk tangan. Gitu. Kalau yang menjawabnya duduk di kursi atau masih tetap di lokasinya, tapi dia mampu menjawab atau mampu bertanya, berikan apresiasi. Kemudian yang kedua ya, jika ada peserta didik yang berani untuk tampil di depan, silakan apresiasi dengan tepuk good job. Tepuk good job, jempol kanan, jempol kiri, good job. Kemudian yang ketiga, jika mau mengajukan pertanyaan, acungkan tangan dan sebutkan nama terlebih dahulu, baru pertanyaannya. Paham? Kesepakatannya disetujui tiga-tiganya ini? Setuju? Setuju. Oke. Agar lebih bersemangat, kita lakukan ice breaking nih. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke, sekarang ice breaking mengenai konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi. Perhatikan. Ibu say hello.
Hai, hai, halo. Hai, good job untuk kita semua. Apresiasi, tepuk, good job. Jempol kanan, jempol kiri, good job. Pembelajaran hari ini sebelum masuk ke materi inti, materi pertemuan sebelumnya dulu nih. Ingat-ingat, materi sebelumnya mengenai apa? Pertemuan sebelumnya. Apa ya? Judulnya ini ke hati, berarti keanekaragaman hayati. Apa nih? Ya, Nur. Kenalkan nama saya Masona. Iya. Jawab. Nggak apa-apa, percaya diri. Ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Yang satu, keanekaragaman gen. 2, keanekaragaman jenis. 3, keanekaragaman ekosistem. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nur. Apresiasi ya. Betul ya jawabannya. Keanekaragaman ada 3 jenis. Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Oke, Ibu akan ulas kembali materi sebelumnya secara singkat. Materi sebelumnya mengenai keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman dari makhluk hidup, manusia, tumbuhan, atau hewan, dilihat dari segi anatomi dan fisiologi. Kemiripan secara fisik, dan ada 3 jenis. Yang pertama, keanekaragaman gen. Contohnya di gambar ini ada anak kembar nih. Dia mirip ya wajahnya, tapi walaupun mirip pasti ada salah satu ciri khas yang berbeda dari anak kembar tersebut. Nah, kalau yang sebelah sini mungkinnya senyumnya, kemudian matanya lebih sipit dibandingkan yang sebelahnya lagi gitu. Nah, itu adalah ciri khas yang membedakan mengenai keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman jenis. Di sini ada kucing. Kemudian yang kedua apa? Harimau. Iya, betul, harimau. Yang ketiga? Singa. Walaupun ada kucing kecil, kucing ya, kemudian kucing besar, harimau dan singa. Ketiga-tiganya merupakan keluarga yang sama, yaitu family atau keluarga Felidae. Kemudian yang terakhir, keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem terumbu karang, ekosistem padang pasir. Kemudian yang ketiga, sesuai gambar? Iya, padang rumput. Nah, itu perbedaan ekosistem. Nah, setelah itu Ibu akan menayangkan video mengenai keanekaragaman hayati. Nah, nanti peserta didik telaah ya. Video ini apa hubungannya dengan materi pembelajaran Ibu hari ini? Materi pembelajaran Ibu hari ini adalah mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ingat yang kedua ini. Ancaman dan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dijadi peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malah nutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Videonya sudah selesai nih peserta didik. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih bersemangat? Oke. Pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan video tadi. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa ancaman yang dialami Hope dan kawan-kawannya hingga mereka terancam punah? Yang kedua, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah kepunahan? Silahkan acungkan tangan. Ada yang bisa? Oke. Menurut saya, ancaman-ancaman hidup Hope dan kawan-kawan disebabkan oleh pemburuan manusia. Ada yang menjadikan mereka sebagai hama, dan ada juga yang menjadikan mereka sebagai nilai jual beli beberapa bagian tubuhnya. Pemburuan ini berpotensi berbahaya bagi hidup Hope dan kawan-kawan, sehingga dapat menyebabkan kepunahan atau kelangkaan satwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi dengan tepuk good job. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job Megawati. Good job ya. Terima kasih. Sekarang yang menjawab pertanyaan nomor 2 ada? Ya, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan mereka adalah satu, melindungi mereka melalui program penangkaran dan reintroduksi ke alam liar. Nah, yang kedua, melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon yang telah ditebang. Itu kan rumah mereka. Jika hutan rusak, maka mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, yang ketiga adalah yang paling utama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemburu dan penebangan liar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi tepuk job untuk Zahra. Tepuk job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job Zahra. Terima kasih Zahra. Wah, luar biasa ya. Peserta didik sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan mempersiapkan diri untuk pretest. Pretestnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik tanpa melihat catatan dan tanpa tengok kanan kiri atau bertanya ke teman ya. Tidak bertanya ke teman. Silakan dijawab dengan usaha sendiri. Nah, ini belum diberi nama ya. Selesai? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 faktor yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian kedua, peserta didik dapat menjelaskan 2 jenis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Masih ada yang mengantuk ini? Oke, berarti ice breaking lagi nih. Yo, konsentrasi. Instruksinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 2, 3. Oke, masih ada yang kurang konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Wah, luar biasa sekali. Ya, berarti konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. 2 tadi. Oh iya, nggak ada tepuknya. Mengenai materi. 5 faktor menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita langsung saja ya. Mengenai perubahan habitat. Perubahan habitat disebabkan oleh ada 2 faktor gitu. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Yang pertama, faktor alam disebabkan oleh perubahan habitat, salah satunya seperti gempa bumi gitu ya. Ini bencana alam yang memang alamiah, natural oleh alam gitu. Kemudian selain gempa bumi, gunung meletus. Kemudian angin topan, angin puting beliung, tsunami. Nah, itu juga sama faktor alam. Yang kedua, faktor manusia seperti menebang pohon, pembakaran hutan. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim. Naiknya suhu bumi mengakibatkan resiko kepunahan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, mengenai eksploitasi berlebih. Nah, ini eksploitasi berlebih ini, lihat gambarnya ya. Pohonnya ditebang. Pohon di hutan dieksploitasi secara terus-menerus, mengakibatkan hilangnya habitat tempat tinggal untuk orang hutan. Yang keempat, kompetisi oleh spesies eksotik. Nah, ini salah satu contoh nyata di kejadian daerah Danau Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1951, yang ikan poso, ikan moncong bebek ini punah dikarenakan kalah saing dalam mencari makanan oleh ikan mujair, sehingga ikan moncong bebeknya punah. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Tidak? Oke, lanjut. Nomor 5 mengenai faktor ancaman yang kelima, pencemaran. Nah, pencemaran air mengakibatkan warna air hijau, keruh, berbau tak sedap. Akibatnya kualitas air menurun. Sehingga oksigennya rendah menyebabkan ikan dan spesies lain tumbuhnya tidak baik dan akhirnya akan mati. Ada 2 jenis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ ini istilahnya in ya, kalau in berarti di dalam. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat aslinya atau di habitat aslinya gitu. Jadi langsung di habitat aslinya. Salah satu contoh yang di atas, gambar di atas adalah komodo. Di Taman Nasional Komodo, di habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian ex situ. Kalau ex situ ini pelestarian yang bisa dilakukan hewan dan flora faunanya dikeluarkan dari habitat asli dan ditempatkan di suatu tempat. Nah, tempat ini bisa dinamakan sebagai Taman Safari, Kebun Raya Bogor, dan Kebun Binatang. Kita ice breaking lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ini nanti peserta didik akan memilih setiap kelompok. Kelompoknya gunakan kelompok biologi ya seperti biasanya. Nah, peserta didik akan memilih mau gambar 1, 2, 3 atau 4. Nah, di sini ada kan ya lembar kerja peserta didik. Itu namanya LKTD. Nanti peserta didik akan memecahkan permasalahan yang ada di gambar sesuai gambar. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kejadian apa yang ada pada gambar. Nanti gambarnya beda-beda setiap kelompok. Dijelaskan apa nih kejadian yang ada di gambar. Kemudian yang kedua, apakah hal tersebut termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati? Yang ketiga, menurut pendapat kelompok kalian, upaya apa yang harus dilakukan agar permasalahan di gambar bisa terselesaikan? Kemudian yang keempat, beri kesimpulan. Oke, setelah itu nanti peserta didik akan diberi di bagian belakangnya ada penilaian teman. Oke. Misalnya nanti kelompok 1 tidak akan menilai diri sendiri ya, tapi menilai kelompok lain. Menguasai materi pelestarian keanekaragaman hayati, misalkan temennya, oh ya menguasai. Buktinya apa? Buktinya dia menjelaskan atau mempresentasikan. Berarti kalau menguasai checklist, kalau tidak strip. Om Pimpa, Laihum, gambreng. Nah, berarti yang pertama. Kemudian, tadi siapa yang pertama? Pilih gambar nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke, silahkan nomor 2. Ibu tambah sumbernya setiap kelompok ya. Kelompoknya Mega, kemudian kelompoknya Zahra. Oke, silahkan sekarang duduk berkelompok. Sumber lainnya silahkan lewat cari internet di handphone. Nah, ini manfaatkan semua sumbernya ya. Kita didik. Jangan malu-malu ya, karena namanya berkelompok berarti berdiskusi. Nah, berdiskusi. Sesi sekarang adalah berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. Silahkan berikan tanggapan dan pendapatnya. Jangan takut, saya takut salah. Enggak ya, tidak. Karena kesalahan itu maklum ya, karena kita lagi belajar. Nanti oleh ibu akan diluruskan jawaban yang kurang tepat gitu ya. Kalau ada yang belum paham mengenai pertanyaan, silakan tanyakan ke ibu. Diskusi akan diberi waktu minimal 10 menit ya. Nanti presentasi setiap kelompok diberi waktu 5 menit. Kalau nomor 2, ya termasuk 5 faktor hayati, salah satunya termasuk ke dalam faktor perubahan habitat, karena iya betul ada alasannya. Luar biasa. Nah, kalau yang ini nomor 3, upaya apa yang dilakukan agar kejadian ini kejadian apa? Pemburuan. Karena terbukti dengan buktinya apa? Ada harimau sudah tidak bernyawa, terus ini ada palang polisi. Iya betul, ada palang polisi, kemudian harimaunya sudah tidak bernyawa. Tuh, apa upayanya agar tidak ada perburuan?
Nanti jika sudah selesai disimpulkan. Nah, kalau kesimpulan ini berarti hasil kesimpulan dari seluruh pertanyaan dan kesimpulan dari penyelesaian permasalahan. Jangan lupa ya buku sumbernya dipakai. Ya, itunya dipakai. Kan banyak ya di sana. Boleh mencari di sini. Kemudian yang temannya di internet, temannya yang lain di buku pegangan siswa. Jadi semua peserta didik di dalam kelompok ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Semangat ya, semangat. Semangat Jaki. Sebelum memulai presentasi, kita ice breaking lagi. Biar semangat lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya, berhasil. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya Jarok Herinisa sebagai moderator, ada Marwan Arifin sebagai pemateri 1, ada Pasar Repaldi sebagai pemateri 2, ada Resti Padilla sebagai pemateri 3, dan ada Devian Padilla sebagai penjawab. Nah, pertanyaan yang pertama, kejadian apa sih yang ada pada gambar di atas? Akan dijawab oleh pemateri 1. Yang dirusak oleh manusia karena penebangan yang berlebihan. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keragaman hayati? Ya, karena pohon di hutan yang dieksploitasi secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya tempat tinggal. Menurut pendapat kelompok kami, upaya apa yang harus dilakukan agar kejadian di gambar tidak terjadi dan tidak mengancam keanekaragaman hayati? Menurut kelompok kami, upaya yang harus dilakukan adalah 1. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan liar. 2. Melakukan reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon-pohon di lahan yang telah ditebang. 3. Menerapkan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan seperti sistem tebang pilih dan tebang tanam. Saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab. Bagaimana cara menyembuhkan hutan yang telah rusak? Bagaimana cara menyembuhkan hutan yang telah rusak? Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaan. Berikan kami waktu untuk menjawab. Kalian pertanyaan apa? Nah, beri upload untuk soalnya. Baik, akan dijawab oleh penjawab kita. Silakan Devia. Perkenalkan, nama saya Devia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, dengan cara reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam pohon kembali. Kesimpulan dari kelompok kami, hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyedia oksigen, serta sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Jadi, sangat penting bagi kita untuk melestarikan hutan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi dengan tepuk good job. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job, kelompok 1. Kemudian sekarang Ibu menganalisis hasil presentasi peserta didik. Hasil analisisnya, yang pertama, peserta didik ternyata sudah paham mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Di dalam permasalahan pun ada ya faktor ancamannya sudah betul semua, luar biasa ya. Kemudian setelah ancaman ada upaya pelestarian keanekaragaman hati. Jawaban kalian pun luar biasa semua ya. Sumbernya sudah dimanfaatkan semua, buku paket, buku pegangan siswa, internet pun sudah dimanfaatkan, dikelola semuanya. Kemudian tanggapan dari temannya ditampung dan seluruhnya dituangkan di dalam lembar kerja sehingga permasalahan di dalam gambar terselesaikan. Kemudian ketika presentasi ada yang bertanya, kemudian dijawab. Jawabannya pun sudah
Luar biasa, sudah bagus. Ya, sudah bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kita semua. Kelas sudah tenang. Setelah itu, LKPD-nya dikumpulkan. Lembar kerja peserta didiknya. Sudah ditilai penilaian temannya? Sudah, alhamdulillah. Silahkan dikumpulkan ke depan. Kelompok 1. Oh iya, beserta buku paketnya. Di depan sini aja. Sini, silahkan. Nah, gitu. Dari pembelajaran awal sampai detik ini. Yang kesimpulannya dari peserta didik ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, good. Silahkan ke depan. Kesimpulannya adalah ada 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati. 1. Perubahan habitat. 2. Perubahan iklim. 3. Eksploitasi berlebih. 4. Kompetensi spesies eksotik. 5. Pencemaran. 2. Upaya pelestarian. 1. Pelestarian in situ di dalam habitat aslinya. 2. Pelestarian ex situ di luar habitat aslinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk good jempol kanan, jempol kiri. Good job. Silakan kumpulkan ke depan kalau yang sudah. Sekarang sesi umpan balik. Umpan baliknya ceritakan bagaimana pembelajaran hari ini. Setelah selesai tempel di papan. Tulis sini ya di depan. Oke, Ibu akan bacakan satu ya. Satu umpan balik. Wah, ini alhamdulillah sangat senang sekali, happy, banyak sekali ya happy-nya. Sangat menyenangkan dan seru, alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran hari ini peserta didik menyenangkan. Mudah-mudahan kedepannya juga menyenangkan. Umpan balik dari Ibu, kalian semua luar biasa, tetap semangat ya. Kemudian pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya ada tugas ya, tugasnya silakan baca-baca mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Oke, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah itu berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau wakil ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.